Mari kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Allah yang terambil dalam Ulangan 20 ayat ke-8. Saya bacakan saudara ya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nah, ini adalah peraturan yang ditetapkan bagi tentara Israel ketika mereka akan menghadapi peperangan. Ya, orang-orang yang tawar hati, yang takut memang harus dikeluarkan supaya tidak mempengaruhi teman-temannya. Kalau semuanya tawar hati, ya namanya kalah sebelum berperang ya saudara. Nah, ini pernah terjadi kepada bangsa Israel ketika Musa mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan yang 10 tawar hati dan akhirnya membuat seluruh bangsa Israel tawar hati dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak percaya mereka akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan ini membuat Tuhan marah dan akhirnya seluruh bangsa Israel dihukum, harus berjalan di padang belantara selama 40 tahun ya saudara. Nah, memang lingkar pertemanan atau rekan-rekan kerja itu sangat besar pengaruhnya saudara. Nah, Raja Salomo dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sedangkan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33 menulis, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara. Nah, memang pengaruhnya besar sekali. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih mana teman yang baik, yang suportif, yang bisa membantu kita, saling membantu untuk berkembang menjadi lebih baik ya saudara. Nah, senada dengan Raja Salomo dan Rasul Paulus di dalam bukunya John C. Maxwell menulis, kita akan seperti buku yang kita baca dan dengan siapa kita berteman. Jadi, saudara, kita memang tidak boleh asal memilih teman. Saudara, kalau kita tidak berteman dengan seseorang, bukan berarti kita tidak mengasihinya. Kita tetap bisa mengasihi orang walaupun kita tidak dekat, ya kan, saudara? Maka kita harus memilih lingkar pertemanan atau rekan kerja yang suportif, saudara-saudara. Lebih baik punya teman sedikit tapi suportif daripada punya banyak teman tapi negatif, saudara. Ya, orang-orang yang negatif itu tidak peduli kepada kita. Mereka tidak mau kita lebih berhasil daripada mereka. Bahkan ada orang-orang yang memang tidak ingin kita dekat dengan Tuhan, inginnya menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita mau hidup kudus, biasanya mereka bilang kita ini mungkin terlalu religius atau munafik atau segala macam. Ya, abaikan saja saudara-saudara, tinggalkan. Pilih teman yang sungguh-sungguh suportif ya saudara. Nah, saya pernah membaca sebuah quotes di Instagram dari seorang penulis yang bernama J.S. Kyren. Ya, dia mengatakan begini saudara. Jika temanmu tidak mendukung karya atau usahamu, maka yang perlu diganti itu teman-temanmu, bukan karya atau usahamu. Nah, saudara-saudara, setiap hari kita mengalami banyak peperangan, perjuangan, baik yang sifatnya jasmani seperti berjuang untuk penghidupan keluarga, atau perjuangan rohani dalam mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, maka pilihlah teman-teman yang sama-sama mau berjuang, sama-sama mau bertumbuh, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, kita memilih komunitas yang baik. Nah, kalau di gereja ada komunitas komsel yang tentunya sangat suportif baik kepada kita, baik untuk pertumbuhan rohani juga pertumbuhan secara jasmani saudara ya. Maka mari kita tidak menjauhkan diri dari komunitas-komunitas yang suportif itu yang sudah disediakan oleh gereja saudara. Mari kita bergabung di dalamnya, dan kalau di luar juga kita memilih komunitas yang baik saudara ya. Itu semua demi kebaikan kita supaya kita bisa bertumbuh secara sehat baik secara jasmani maupun secara rohani di dalam Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan supaya kita bisa menjadi pemenang saudara ya. Ya, kiranya renungan singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, membimbing kita, Allah Roh Kudus membimbing kita dalam bekerja sama dengan orang, kita bisa memilih dengan siapa kita bekerja. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami tidak asal-asalan dalam memilih rekan kerja atau pertemanan, karena pertemanan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tuntun hidup kami, Engkau ingatkan kami senantiasa akan firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam
iman kami terhadap Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.